Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anitya Rahma dengan NIM 10225018. Saya dari kelas Informatika 2A. Nah, pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Puji Imam Mutakin Eskom MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang memori utama komputer. Nah, materi ini dipilih karena memori utama merupakan salah satu komponen penting dalam sistem komputer yang berperan dalam menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan berbagai proses. Nah, adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami pengertian memori utama, mengenal jenis-jenis memori utama seperti RAM, ROM, cache memory, dan memahami hierarki memori. Serta kita akan mengetahui fungsi memori utama dalam meningkatkan kinerja komputer. Nah, semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memori dalam sistem komputer. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian memori utama. Memori utama adalah tempat penyimpanan sementara yang berada di motherboard. Fungsinya adalah menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang digunakan agar dapat diproses oleh CPU. Misalnya itu, pada saat kita membuka Microsoft Word atau Google Chrome, data dari aplikasi tersebut akan disimpan sementara di memori utama, sehingga komputer bisa menjalankan dengan cepat. Nah, memori utama harus memiliki kapasitas yang cukup karena semakin banyak program yang dibuka, semakin besar ruang penyimpanan sementara yang dibutuhkan. Jika kapasitasnya kecil, maka komputer bisa menjadi lebih lambat. Nah, data di dalam memori utama disimpan pada alamat tertentu sehingga prosesor dapat mengaksesnya dengan cepat. Namun, data ini bersifat sementara. Ketika komputer dimatikan, data yang ada di memori utama akan hilang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang membantu CPU memproses data dan menjalankan program dengan cepat. Nah, kemudian di memori utama itu terdapat RAM, yaitu Random Access Memory. RAM adalah salah satu komponen penting pada komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang digunakan. Dengan adanya RAM, prosesor dapat mengakses data dengan cepat sehingga kinerja komputer menjadi lebih lancar. Nah, RAM ini bersifat volatil, artinya data yang tersimpan akan hilang ketika komputer dimatikan atau listrik itu padam. Oleh karena itu, RAM hanya digunakan sebagai penyimpanan sementara, sedangkan penyimpanan permanen ada pada hard disk atau SSD. Nah, kemudian kita lihat RAM itu memiliki dua jenis utama, yaitu DRAM dan SRAM. DRAM digunakan sebagai memori utama karena memiliki kapasitas yang lebih besar, sedangkan SRAM memiliki kecepatan yang lebih tinggi tetapi kapasitasnya lebih kecil, sehingga biasanya digunakan sebagai cache memory pada prosesor. Jadi, dapat disimpulkan bahwa RAM itu berperan penting dalam membantu prosesor mengolah data dengan cepat sehingga komputer dapat menjalankan aplikasi dengan lebih baik. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang ROM atau Read Only Memory. ROM adalah memori yang bersifat non-volatil, artinya data di dalamnya tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan atau listrik itu padam. Berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan data sementara, sedangkan ROM menyimpan data secara permanen seperti firmware atau BIOS yang dibutuhkan pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, kita lihat ROM juga memiliki beberapa jenis, yaitu PROM, EEPROM, dan Double EEPROM. Kalau PROM itu hanya dapat diprogram satu kali, sedangkan EEPROM dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet, lalu diprogram kembali. Sedangkan Double EEPROM lebih praktis karena dapat dihapus dan ditulis ulang menggunakan listrik tanpa menghapus seluruh isi memorinya.
Jadi, ROM berfungsi menyimpan program penting yang diperlukan agar komputer dapat melakukan proses booting dan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada cache memory. Cache memory adalah memori yang berkecepatan tinggi yang berfungsi menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan oleh prosesor. Dengan adanya cache, CPU dapat mengakses data lebih cepat tanpa harus selalu mengambilnya dari RAM, sehingga kinerja komputer menjadi lebih cepat. Cache ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu L1, L2, dan L3. L1 adalah cache yang paling kecil tetapi paling cepat karena berada langsung di dalam inti prosesor. Kalau L2 memiliki kapasitas yang lebih besar daripada L1, tetapi kecepatannya sedikit lebih rendah. Nah, sedangkan L3 itu cache yang paling besar, namun paling lambat di antara ketiganya, dan fungsinya sebagai penghubung sebelum data diambil dari RAM. Jadi, semakin dekat cache dengan prosesor, semakin cepat proses akses datanya dan semakin baik performa komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hierarki memori. Hierarki memori adalah susunan berbagai jenis memori dalam komputer berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Semakin ke atas, memorinya semakin cepat, tetapi kapasitasnya lebih kecil. Sebaliknya, semakin ke bawah, kapasitasnya lebih besar, tetapi kecepatannya lebih lambat. Urutannya dimulai dari register, yaitu memori paling cepat yang berada di dalam prosesor. Setelah itu, ada cache memory yang membantu mempercepat akses data. Berikutnya adalah RAM sebagai memori utama untuk menyimpan data sementara. Dan terakhir adalah SSD atau HDD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Jadi tujuan hierarki memori ini adalah menggabungkan kecepatan dan kapasitas agar komputer dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi utama memori komputer. Memori memiliki peran penting dalam membantu komputer bekerja lebih cepat dan efisien. Yang pertama, memori itu menyimpan data sementara yang sedang digunakan agar dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang kedua, memori menyimpan instruksi program yang akan dijalankan oleh prosesor. Kemudian yang ketiga, memori menjadi penghubung antara CPU dengan media penyimpanan seperti SSD atau HDD. Selain itu, memori juga mempercepat proses pengolahan data karena CPU tidak perlu mengambil data langsung dari penyimpanan yang lebih lambat. Terakhir, memori mendukung multitasking sehingga komputer dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dengan lebih lancar. Jadi, fungsi utama memori ini adalah membantu CPU mengakses data dengan cepat, mempercepat proses kerja komputer, dan membuat sistem lebih efisien. Nah, sebagai kesimpulan, memori merupakan komponen penting dalam komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi agar dapat diproses oleh CPU. Jenis memori juga seperti RAM, ROM, dan cache memory memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap saling mendukung agar komputer dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, kemudian ada referensi yang saya gunakan itu berasal dari beberapa buku dan jurnal mengenai arsitektur komputer, serta materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu selama perkuliahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai memori utama komputer. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Uji Imam Mutakin sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.